على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام
Sallallahu Nabi Muhammad. Kita hadir acara akikah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas diberikan rahmat. Al-Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Imam Hasan Al-Basri menafsirkan mawaddah an-nikah. Allah jadikan di antara kalian rasa cinta. Makna cinta lewat an-nikah, pernikahan. Wa rahmah, kasih sayang, ditafsirkan oleh beliau yaitu anak, walad. Jadi anak bagian dari kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Yang paling penting tanggung jawab orang tua dari sekian banyak tanggung jawab adalah memberikan pendidikan. Itu yang paling penting, dan di antara yang paling utama adalah pendidikan akhlak, agar anak-anak kelak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, para ulama terdahulu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menulis kitab-kitab yang bertemakan akhlak. Di antaranya Imam Al-Ghazali menulis kitab Ayyuhal Walad, yang artinya wahai anak. Ini menerangkan tentang nasihat-nasihat untuk anak agar menjadi anak yang berakhlak. Ya, sebagaimana Bah Maimun, Allah yarham, itu pernah ada yang bertanya, saya gak kuat sholat tahajud karena pagi kerja, siang kerja. Kata beliau, gak perlu sholat tahajud, kan sunnah. Kerja kamu cari nafkah wajib. Saya gak kuat puasa sunnah, gak usah puasa, kata beliau. Saya gak kuat sholat duha, gak usah, yang penting yang wajib-wajib. Tidak ada paksaan. Tapi dari kesekian semua, yang paling penting hatimu apik, hati kamu bersih. Kamu punya amal sholat tahajud, amal puasa sunnah, sholat duha, dan amal-amal sunnah lainnya yang kamu kerjakan, tapi hatimu penuh dengan kotoran, maka itu merusak seluruh amalmu.
Sebagaimana hadis Rasul SAW, su'ul khuluq yufsidul amal kama tufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk merusak amal ibadah sebagaimana cuka merusak madu, kata sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti kitab berikut ada Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali juga, dan puncaknya nanti sebelum masuk ke Ihya Ulumuddin ada ulama meringkas kitab Ihya berjudul Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, dan setelah itu masuk yang semua membahas tentang akhlak dan kitab-kitab lainnya. Nah, yang istimewa Ihya Ulumuddin ini terutama ya tempat Ustaz Ahmad belajar di Darul Lugha wa Da'wah. Situ salah satu ustaz beliau, guru beliau itu bermimpi berjumpa dengan Rasul SAW. Kemudian dikatakan di akhir zaman banyak fitnah, banyak tantangan untuk melaksanakan agama ini, dan ini memang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Nabi. Sayati 'alan nas zaman al-qabidu 'ala dinihi kal-ghabid 'alal jamri. Akan datang satu zaman menimpa manusia orang yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya seperti menggenggam batu bara, karena dia hadapi banyak kesulitan. Maka sang guru tersebut meminta wasiat kepada Nabi, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman. Maka Nabi mengatakan berpegang teguh dengan kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang akan menyelamatkan. Kenapa tidak Al-Quran dan Sunnah? Maka dijawab oleh Imam Haddad, kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnah. Karena kitab Ihya itu adalah mengambil saripati isi Al-Quran dan Sunnah. Jadi mempermudah kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga cukup dengan Ihya Ulumuddin itu sudah memberikan keselamatan bagi seseorang yang mengamalkan kitab tersebut. Tentu lewat kita belajar kepada para guru-guru yang memang memahami ilmu tersebut. Nah, dulu ada salah satu imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau punya ponakan ulama juga bernama Al-Habib Abdullah bin Yahya, ponakan. Waktu pergi ke Makkah berkumpul dengan ulama-ulama Haramain Makkah dan Madinah. Kemudian masing-masing dari mereka memuji ulama-ulama yang ada di tempat mereka. Ulama-ulama Makkah seperti ini, ulama-ulama Madinah seperti ini, ulama-ulama Mesir seperti ini. Tiba giliran Al-Habib Abdullah bin Yahya, kemudian ditanya, di Yaman ada ulama yang terkenal siapa? Dia bilang, saya punya paman, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, tolong kamu sifati bagaimana si paman kamu itu sebagai seorang ulama, dan kami minta kamu mensifatinya secara ringkas namun padat. Maka beliau mengatakan, kalau paman saya itu at-takhalli anil muhlikati wa tahalli bil munjiyati wa wasfuhu ma fil ihya'i wa ziyadah. Paman saya itu at-takhalli, sudah terbebas dari muhlikat. Jadi kitab Ihya ada bab namanya bab muhlikat. Muhlikat artinya hal-hal yang membinasakan. Karena di situ membahas tentang penyakit-penyakit hati. Itu membinasakan. Kata beliau, paman saya sudah terbebas dari itu semua. Wa tahalli bil munjiyati. Dan di kitab Ihya ada bab tentang tahalli, menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan paman saya sudah berhias dengan sifat-sifat yang menyelamatkan itu. Wa wasfuhu ma fil Ihya. Dan seluruh sifat paman saya ada dalam kitab Ihya. Wa ziyadah, bahkan lebih dari kitab Ihya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Habib Rahman juga para habaib yang sudah hadir, Falbi, Fadli, Abdul, Mustafa, Ghazali, Mu'ayyi, Miga, dan seluruh hadirin yang sudah hadir. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan lipat kebaikan. Terus selanjutnya kita tutup dan dipersilahkan untuk menikmati berkatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khairan.